Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sepertinya untuk menunggu teman-teman saudara terinspirasi, ya ada baiknya kita jelaskan dulu ya terkait secara umum sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ya, jadi kurikulum di Indonesia itu secara terdokumentasi itu sudah dimulai sejak tahun 1947 ya. 1947, 1952, 1964, terus 1968, kurikulum 1975, 84, 94, 2004, 2006 dan 2013 ya. Dan itu sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, kurikulum atau proses pembelajaran itu terkait dengan aspek-aspek secara eksternal, yaitu sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, dan yang mana konteks kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kurikulum itu sangat dipengaruhi ya dalam kaitannya dengan proses pembelajaran oleh aspek-aspek tersebut. Namun secara filosofi, bagaimana kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa kurikulum itu tetap memiliki landasan filosofis, landasan filsafat dalam negara kita itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Kemudian saudara, kita lihat 1968 dan sebelumnya, ya, pada 1947 kurikulum itu diberi nama rencana pelajaran. Jadi dulu namanya rencana pelajaran, ya. Dan ini masih dipengaruhi oleh corak penjajah sebelumnya, yaitu Belanda dan Jepang, ya. Kemudian kita lihat lagi 1964, rencana pelajaran tadi berubah menjadi rencana pendidikan. Ya. Ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik, terutama pada pembekalan sejak jenjang SD, ya, tahun 64. Nah, dan ini berorientasi pada pengembangan moral, kecerdasan emosional, kepribadian, dan jasmani, di samping pengetahuan akademik. Kemudian dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Ya. Kemudian 1975, kurikulum berubah dengan digantinya buku-buku sebagai acuan, sehingga kurikulum yang belum siap untuk melaksanakan itu, maka ia berusaha untuk mendapatkan buku-buku terbaru, dan itu yang dibelajarkan kepada siswa. Kemudian beralih kita pada kurikulum 1984. Ya. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan pembelajaran, dan tahun ini kita kenal dengan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif, ya, yaitu materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Kemudian pada peserta didik ditanamkan terlebih dahulu pengertian makna dari konten pembelajaran sebelum diberikan latihan. Kemudian materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, dan menggunakan pendekatan keterampilan dalam proses. Ya, nah ini CBSA dulu namanya. Tadi ada pertanyaan dari salah seorang teman saudara terkait CBSA. Selanjutnya, ya, kita geser ke tahun 1994, kurikulum 1994. Pada
tahun ini pembagian tahapan pembelajaran berubah menjadi sistem catur wulan. Catur wulan itu berarti 4 bulan. Ya, 4 bulan, kalau triwulan 3 bulan. Nah, jadi dalam setahun ada 3 catur wulan. Ini Bapak sendiri pernah mengalami yang namanya sistem catur wulan ini. Nah, sekarang orang kembali lagi ke sistem semester, yaitu 6 bulan dalam setahun. Dan pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada materi pelajaran, ya, menekankan pada isi, sehingga pembelajaran itu materinya cenderung padat. Dan kurikulum 1994 ini, saudara, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi sistemnya boleh disebut dengan sentralisasi. Ya, di seluruh Indonesia itu diseragamkan kurikulumnya dengan kurikulum 1994. Selanjutnya, pada kurikulum 1994 ini setelah dilaksanakan, dirasakan beban belajar yang dialami siswa itu terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pembelajaran, sehingga materi pelajaran itu kadang dianggap terlalu sukar dan kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Ya, itu yang dirasakan oleh para pengamat pendidikan pada kurikulum 1994. Walaupun mungkin pada negara-negara maju yang mengaplikasikan kurikulum yang sama pada tahun tersebut mungkin tidak masalah, karena mereka memiliki cara atau strategi pembelajaran yang tentu lebih baik, sehingga pencapaian hasil belajar itu bisa lebih tepat dan lebih efisien. Kemudian kurikulum 2002 sampai 2004 atau pertengahan 2003 itu KBK, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kurikulum berbasis kompetensi. Ya, pada tahun ini istilah instruksional itu sudah berubah menjadi pembelajaran. Ya, istilah tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus itu sudah berubah menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Nah, apa bedanya instruksional dengan pembelajaran? Kalau instruksional itu bersifat top down, bersifat dari atas, dari guru kepada siswa. Dan itu paradigmanya teacher centered learning. Ya, pembelajaran yang terpusat, tersentral pada guru. Nah, sementara paradigma terbaru itu pembelajaran itu lebih menjadikan siswa sebagai student centered learning, pembelajaran yang terpusat pada siswa. Nah, maka istilah instruksional itu kemudian berubah menjadi pembelajaran. Artinya kegiatan ya belajar mengajar yang berorientasi bagaimana menjadikan siswa belajar. Ya, Saudara. Nah, ini Saudara sudah harus familiar dengan istilah-istilah dalam pendidikan dan dalam pembelajaran, karena Saudara nanti akan menjadi guru, ya, menjadi guru PAI kah, guru SKI, guru Quran Hadis, guru Akidah Akhlak, guru Bahasa Arab, pokoknya guru dalam bidang keagamaan. Nah, maka dari sekarang Saudara sudah harus mengenal dan paham dengan istilah-istilah tersebut supaya nanti kita di lapangan atau waktu praktek lapangan tadi tidak kaget, ya, tidak shock language atau shock culture ketika kita ingin memang betul-betul menjadi seorang guru atau pendidik. Ya. Nah, KBK ini berkenaan dengan kemampuan siswa dalam melakukan berbagai konteks, ya. Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa, ya, untuk
menjadi kompeten. Nah, kan ada istilah pihak yang berkompeten, ya, artinya pihak yang memiliki wewenang dan memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Nah, pada 2002, 2003 dan 2004, jadi kemahiran siswa itu tidak hanya dilihat dari segi kognitif semata, tapi dilihat dari kompetensinya, ya, kemampuan kognisi, kemampuan afeksi dan psikomotor, ya, yang terpadu gitu ya. Jadi secara intelektual dia cerdas, secara emosional dia cerdas, dan secara spiritual dia juga memiliki kecerdasan. Nah, pada kurikulum KBK pemilihan kompetensi yang sesuai ya dengan indikator-indikator evaluasi yang ditentukan. Maka guru dalam membelajarkan siswa itu dalam PAI dia akan menentukan apa indikator kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah ia dibelajarkan. Maka disusunlah RPP namanya, rencana program pembelajaran itu berdasarkan indikator kompetensi yang diharapkan dalam pelajaran PAI ya. Kita kalau fokus ke PAI. Selanjutnya saudara, ya, kemudian dari kompetensi kita banyak berbicara kompetensi ini karena pada sejak KBK inilah kemudian dia berkembang sampai menjadi K13 dan sekarang muncul lagi istilah baru namanya kurikulum merdeka ya. Nah, tapi secara praktiknya kita mungkin hanya sampai pada K13 karena kurikulum Merdeka Belajar itu sekarang masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi. Ya, baik saudara. Jadi pembelajaran dalam kompetensi itu berorientasi pada hasil belajar, learning outcome, ya, dan keberagaman. Ya, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan yang bervariasi. Nah, jadi pada pencapaian kompetensi itu diperlukan metode atau strategi yang bervariasi. Ya, jadi tidak hanya dengan ceramah. Kita kalau mengajarkan atau membelajarkan siswa PAI, guru tidak hanya berceramah, tapi dia bisa menggunakan metode-metode yang lain. Apakah itu metode penugasan, ataukah metode ya bercerita, atau metode bermain peran ya yang dilakukan oleh siswa, dan itu dilakukan secara variatif dan tentunya menyenangkan karena pembelajaran itu akan lebih efektif kalau siswa yang belajar itu merasa senang atau pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kemudian saudara, KBK ini berkembang lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi versi KTSP, itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada KTSP ini, secara esensi, arah pengembangan masih tetap cirinya sama dengan KBK, yaitu tercapainya paket-paket kompetensi, dan tidak hanya pada tuntas tidaknya sebuah materi. Nah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu pembelajaran itu berindikasi sukses apabila materinya selesai semua. Tapi kalau pada KBK dan kurikulum seterusnya itu keberhasilan atau dianggap tuntasnya pembelajaran itu apabila siswa mencapai kompetensi-kompetensi yang sudah ditentukan. Ya. Nah, kompetensi yang ditentukan ini ya, secara individual maupun secara klasikal itu dibuktikan dengan adanya learning outcome, dengan hasil belajar. Ya. Nah, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan yang bervariasi juga. Ya. Dan sumber belajar
ditekankan pada KTSP ini bukan hanya guru, ya, tapi juga menggunakan sumber belajar yang lain. Jadi seharusnya dengan KTSP ini, kalau tidak ada guru, siswa tetap harus bisa belajar. Kalau dulu, kalau tidak ada guru, siswa bersorak-sorai kegirangan karena tidak jadi belajar, alias libur atau pulang ke rumah masing-masing. Nah, tapi pada KTSP, ya, siswa itu mendapatkan sumber belajar bukan hanya dari guru atau bukan hanya guru, tapi bisa dari sumber-sumber belajar yang lain, ya, seperti dari sumber elektronik atau internet, atau sekarang namanya dari LMS, Learning Management System, ya. Jadi sumber belajar itu banyak. Modul-modul itu sekarang sudah banyak dibuat orang, tinggal bagaimana siswa itu bisa memanfaatkan dan mempelajari modul-modul yang diberikan. Ya, jadi itu paradigmanya saudara yang harus saudara pahami, bahwa pembelajaran di era sekarang itu betul-betul mengarahkan dan menekankan bagaimana siswa itu bisa belajar, ya, dengan kondisi apapun. Oke. Maka dalam kurikulum KTSP ini ditentukanlah tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya diatur oleh sekolah. Ya. Jadi berbasis sekolah. Nah, ada lagi namanya manajemen pendidikan berbasis sekolah, ya, MBS atau School Based Management. Dan itu betul-betul sekolah itu menjalani fungsi yang holistik, yang menyeluruh, ya. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar atau tempat menyediakan ruangan kelas. Nah, tapi di sekolah itu ditetapkan tujuan, visi misi, struktur kurikulumnya, muatan kurikulumnya, ditetapkan juga kalender pendidikannya, dan dikembangkan silabusnya, dan itu diatur semuanya di sekolah. Maka kita lihat banyak guru-guru yang lokakarya atau mereka melakukan workshop, ya, dengan guru-guru satu bidang, ya, dalam merumuskan kurikulum pembelajarannya di sekolah yang telah ditetapkan. Nah, jadi itu yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, maka saudara, terdapat juga beberapa prinsip-prinsip pengembangan isi kurikulum yang mungkin secara umum materinya sudah bisa kita pahami, ya. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pembelajaran yang dapat dikaji oleh siswa. Ya. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam membelajarkan siswa. Jadi ibarat ibarat orang mengerjakan sesuatu, dia harus punya metode. Dia harus memiliki cara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, begitu juga dalam pembelajaran pasti ada metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam konteks ini berdasarkan analisis tugas. Kemudian dilakukan 3 pendekatan. Yang pertama berpusat pada mata pelajaran, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada kehidupan masyarakat. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana evaluasi. Komponen evaluasi dalam kurikulum berguna untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dari pembelajaran. Jadi apapun evaluasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan itu adalah untuk melihat sejauh mana ketercapaian atau mengevaluasi kurikulum itu, sejauh mana kurikulum yang digunakan itu efektif, tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah,
Kalau tidak tercapai, maka kurikulumnya direvisi, kurikulumnya diperbaiki. Apakah itu materinya, apakah itu kegiatan belajarnya, apakah itu dokumentasinya, dan lain sebagainya. Nah, maka saudara ya, mentelaah kurikulum itu, yaitu mentelaah programnya, mentelaah metode yang digunakan, mentelaah kurikulum itu sendiri, mentelaah pembelajaran, mentelaah RPP, ya, dan SKKD, ya, serta indikator-indikatornya. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan sejarah dari perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai kemudian bermetamorfosa menjadi KBK, KTSP, dan sekarang itu yang kita kenal dengan K13, ya. Untuk kurikulum Merdeka Belajar itu belum bisa kita bahas karena itu masih dalam tahap sosialisasi, ya, dan uji coba. Baik, demikian dari Bapak. Bapak kembalikan kepada moderator. Silakan.